Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u al-Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamati sati'an li ashabihi, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat rahmat dan nikmatnya. Detik ini Allah berikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat umur panjang, nikmat sehat, dan Allah berikan yang luar biasa lagi, yakni nikmat iman. Ada iman tapi kita nggak bisa sehat, nggak bisa datang ke masjid. Kita sehat tapi nggak ada iman, ya nggak bisa datang ke masjid. Nikmat yang luar biasa, sehingga detik ini termasuk kita menjadi orang yang senantiasa semangat hadir memenuhi panggilan Allah. Kita jalankan salat maghrib berjamaah semoga Allah meridainya. Kita jalankan sekarang ini menjadi orang yang terbaik. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kasih sayang Allah yang tertinggi itu adalah, menurut surat Ar-Rahman, adalah adanya Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itu terciptanya sebuah kasih sayang. Seberapa banyak kita bisa mengambil kasih sayang dari ilmu-ilmu Al-Quran, inilah kita pelajari surah Al-Mulk. InsyaAllah kita akan bahas ayat yang pertama ya. Kemarin kita bahas makna daripada tabarak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Allah sampaikan di sini ayat yang pertama, tabaraka. Kemarin yang sudah kita bahas, makna tabaraka itu cara pandang kita kepada Allah. Begitu kita menyebut Allah, begitu kita beribadah untuk Allah, karena Allah, yang muncul adalah kebaikan-kebaikan. Kalau kita melihat adanya api pada diri kita, muncul rasa panas. Begitu ada es, muncul rasa kita adalah dingin. Begitu kita melafadzkan lafaz Allah, beribadah yang maha suci, Allah yang maha tinggi, maha tabaraka kepada Dia, Allah yang maha hebat, Allah yang maha luar biasa tadi,
biyadihi al-mulk, ada di tangannya al-mulk, yaitu kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Dijelaskan di dalam tafsir di sini, biyadihil mulk itu artinya ada di tangan Allah seluruh kerajaan, itu artinya adalah aywa al-mutasarrif fi jami'il makhluqat. Allah lah yang dia mendistribusi, yang menentukan, yang membagi. Kalau kita itu cara mencari nafkahnya dengan cara cukup dengan merayap. Kalau burung cara mencari nafkahnya dengan cara harus terbang. Ada orang cara mencari nafkahnya cukup dengan mencuci. Ada orang yang mendapatkan nafkahnya dengan cara harus terbang ke sana kemari. Ketika sang cicak dia menyadari saya ridho atas ketetapan Allah, maka dia akan bisa hidup bahagia, menikmati hidup. Begitu dia mengatakan kata-kata Allah, begitu dia menjalankan sholat, akan muncul kehidupan yang menyenangkan. Kenapa? Alladzi biyadihil mulk. Karena di tangan Allah lah seluruh kerajaan yang akan menentukan, membagi apa yang ada. Sehingga di sini karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, sehingga cicak cara makannya harus begitu, burung cara makannya begitu, gitu ya. Ada bagaimana seluruh itu merupakan ibrah buat kita semuanya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua apa yang ada di alam ini, bagi orang-orang yang mereka berpikir bisa diambil ibrahnya. Kenapa burung harus begitu cara mencari makannya? Kenapa cicak cukup begitu? Maka Allah berikan fasilitas untuk burung punya sayap, untuk yang cicak cukup punya kaki untuk merayap. Itu semuanya adalah alladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka berikutnya lagi dijelaskan di sini bahwa huwa al-mutasarrif fi jami'il makhluqati bima yasha. Allah itu adalah yang menentukan segala-galanya terhadap apa yang Allah kehendaki, terhadap yang Allah kehendaki. Maka kita dikehendaki oleh Allah apa saja, itu semuanya adalah sudah menjadi apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi bahwa semua ketetapan Allah itu adalah la mu'aqqib li hukmihi wa la yas'al 'amma yaf'al li qadrihi wa hikmatihi wa 'adlihi. Oleh karena itu semua apa yang menjadi ketetapan Allah itu tidak ada lagi yang akan bisa meminta pertanggungjawabannya. Gara-gara Allah menetapkan saya menjadi orang kaya sehingga saya menjadi orang yang maksiat, nggak bisa. Gara-gara Allah menetapkan saya menjadi orang miskin sehingga saya menjadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, nggak bisa. Apakah ketetapan kaya maupun miskin, semuanya tergantung kita mensikapinya. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Tinggal sikap kita. Oleh karena itu surat Al-Mulk inilah menggambarkan pada kita semuanya bagaimana kita ini akan menjadi orang hidup senantiasa akan raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Ya Allah, aku ridho terhadap apa yang kau tetapkan untuk diriku. Ya, senantiasa menjadi orang-orang yang puas terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga semuanya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada nanti yang protes. Kalau kita semuanya
mau berbuat dosa atau tidak berbuat dosa itu tergantung dari kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ketika kita berbuat dosa, berarti kita menyalahi aturan yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi yang sudah kita sampaikan dan yang kita baca, tentang semua apa yang dilakukan oleh Allah adalah suci. Semua yang ditetapkan oleh Allah adalah baik. Maka di sini dijelaskan dalam tafsir alladzi biyadihil mulk ad-dunya wal akhirah wa sultanuhuma. Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kerajaan dunia dan akhirat, dan termasuk penguasa dunia dan di akhirat. Semua yang ada saat sekarang ini di dunia, jumlah manusia ada berapa miliar sekarang? Lebih kurang 8 miliar. Allah mampu untuk menetapkan si A ini makannya demikian, meninggalnya kapan, terus kemudian anaknya ada berapa, pekerjaannya apa saja, sekarang melakukan apa saja. Masya Allah, itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafidzun fihima amruhu wa qada'ahu. Allah itu melaksana semua yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia jumlahnya 8 miliar saat sekarang yang hidup. Allah sediakan oksigen, gak ada yang telat. Matahari masih bersinar untuk kita semuanya. Kebutuhan akan air masih dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan untuk makan semuanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau saat sekarang ini ada orang yang kelaparan, berarti yang salah apakah Allah? Bukan, tentunya karena salah dalam hal masalah menangani apa yang ada. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas segala sesuatu, Allah itu Maha Kuasa. Wa yastafadu min al-ayati subutu sifatil yad lillahi subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang kita baca tadi, alladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, ada di tangan Allah kerajaan termasuk pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bersikapi dalam hidup. Makanya kata orang Jawa itu, hidup itu adalah sawang sinawang. Ya, kita melihat dia pekerjaannya sukses, usahanya lancar, duitnya banyak, ternyata ya pusing juga. Gitu ya. Ada orang yang tadi maaf hanya tukang setrika, ternyata hidupnya itu bisa menikmati, ya, bisa menikmati. Makanya contoh suatu saat ada seorang yang dia rumahnya di Jogja, dia hanya sekedar berjualan di pinggir jalan, yakni di Jogja itu terkenal namanya nasi goreng. Dia cuma jual di pinggir jalan, tapi cukup banyak yang beli di situ. Ditanya oleh seseorang, "Bu, jualan ini sudah berapa tahun?" "Lama." Akhirnya, "Kenapa suaminya tidak membantu di sini?" "Suami sudah meninggal lama." Ya. Terus kemudian ibu punya anak, anaknya nggak ada yang bantu. Gitu. Anak-anak saya sekarang semuanya lagi kuliah. Yang satu di UGM, satu di UI, satunya di kuliah semuanya. Kebetulan anaknya mungkin berdekatan jaraknya. Tuh. Ibu cukup untuk membiayai semuanya ini. Jawabnya dia, Allah itu Maha. Tuh, jawabnya cukup singkat ya. Allah itu Maha. Ternyata sungguh luar biasa. Ketika kita memandang Allah itu Maha Kaya, ketika kita memandang Allah itu Maha Baik, ketika kita memandang dan kita yakin Allah itu Maha Pemberi rezeki, tidak ada diri kita ini hidup yang sorok, tidak ada kita ini hidup yang nelongso. Semuanya pasti akan bisa menikmati bagaimana kita berislam. Kita punya Allah yang betul-betul Allahu Akbar, sehingga kita menjadi orang-orang yang inilah tujuan kita dalam kehidupan. Dengan berislam ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Oleh karena itu kalau kita melihat ada orang yang dia kaya raya, terus kemudian bahagia, mungkin itu suatu hal yang wajar. Tapi bagaimana kondisi kita yang biasa-biasa saja, tetapi bisa menikmati. Tetapi kita melihatnya orang kaya, kelihatannya dia kaya, kelihatannya bahagia, itu hanya tampilannya saja. Kalau kita melihatnya orang atasan, orang yang kaya melihatnya atasannya lagi, orang yang kaya lagi melihatnya atasannya lagi, kapan bahagia? Manakala kita hanya menatap Allah yang maha mengatur segala-galanya, itulah nanti kita akan menjadi yang berkonsep raditu billahi rabban. Bagaimana kita ini bisa merasakan kenikmatan hidup, bahwa Allah itu maha kasih dan sayang, bahwa Allah itu betul-betul maha baik kepada kita semuanya. Kita harus tidak menunggu kita menjadi orang kaya dulu. Kita tidak harus menunggu kita menjadi pejabat dahulu. Kita tidak harus menunggu anak-anak kita semuanya sukses dulu baru kita bahagia. Tidak. Karena banyak di antara kita semuanya cara pandangnya enak ya, hidupmu sekarang ini, anak-anakmu sekarang sudah sukses, yang satu kerja di sana, yang satu sudah punya ini, yang satu punya ini. Kata siapa? Nah gitu ya. Kebahagiaan, kesuksesan manakala kita melihat tadi yang Allah sampaikan pada kita semuanya, ketika kita mampu menikmati raditu billahi rabban. Bagaimana kita semuanya ini bisa merasakan raditu billahi rabban? Apabila kita lanjutkan dengan ayat yang kedua. Bagaimana? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Itulah Allah yang mendesain bahwa diri kita ini setelah dari kita di alam ruh pindah ke alam kandungan, dari alam kandungan pindah ke alam dunia. Setelah pindah di alam dunia inilah ada yang mati, ada yang hidup. Itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kejadian apa saja yang terjadi pada diri kita, dan termasuk kejadian yang ada di alam ini, termasuk tentang kematian, yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un asbabun nuzulnya ketika Rasulullah lagi berada di rumah. Ketika itu rumahnya Rasulullah itu lampunya tidak semewah kita saat sekarang ini, lampu PLN, tetapi cukup dengan ublik. Begitu ubliknya entah gimana ceritanya, ternyata ubliknya, tahu ubliknya? Apa ublik? Apa? Nah, pokoknya lampu yang kelip-kelip gitu ya. Ternyata mati. Begitu lampu mati tersebut, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu Rasulullah mengucapkan lafaz itu, maka salah sahabat ini dia kaget. Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang hebat meninggal dunia? Anda mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Rasulullah memberikan jawaban, semua apa yang menimpa pada diri kita, maka kita semuanya harus kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita semuanya dalam posisi mendapatkan uang, siapa yang bisa menjadikan tiba-tiba kita punya uang, usaha sukses? Melainkan semuanya itu sudah ada desain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ketika kita menyadari dalam hidup ini, setelah kita hidup nanti akan mati, makanya kita mampu untuk melaksanakan ayat yang pertama tadi. Bagaimana kita hidup mensikapi terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah sampaikan kepada kita semuanya yang insya Allah sudah hafal semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan kematian.
Yang mati itu orangnya atau jiwanya? Yang mati itu orangnya atau jiwanya? Makanya ayatnya di sini bunyinya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafas itu berarti merasakan kematian. Sekarang kita semuanya bisa hadir di masjid ini, berarti kita dalam posisi masih hidup. Kita tidak tahu Allah itu akan menjadikan nafas kita ini bisa merasakan ketika jasad mati itu, apakah hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menyadari wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka Allah akan memberikan hadiah-hadiah berupa pahala-pahala nanti pada hari kiamat. Balasan-balasan secara sempurna pada kita semuanya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dia dijauhkan dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dia betul-betul menjadi pemenang. Pemenang itu artinya apa? Setelah berjuang. Jadi orang masuk surga bukannya hanya sekedar sebagai door prize, bukan, tetapi itu merupakan bentuk perjuangan kita. Maaf, seperti kita duduk di masjid mulai maghrib sampai isya, dibandingkan dengan di rumah sambil kita nyantai, mungkin ada makanan, ada minuman, enak mana? Enak di rumah. Tapi kenapa kita harus berada di sini? Nah, ketika kita bisa merasakan bahwa ngaji merupakan kenikmatan yang lebih luar biasa, itu yang luar biasa. Faqad faza, orang-orang yang seperti inilah nanti akan betul-betul merasakan kenikmatan keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang-orang yang menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang menipu. Contoh, makan, gitu ya. Menu makan siang hari, katakanlah makannya makan gado-gado atau rujak. Begitu makan gado-gado, nikmatnya berapa jam? Nikmatnya berapa jam? Ketika gado-gado itu berada di ujung lidah kita ya, di lidah kita itu kita bisa merasakan, gitu ya. Begitu merasakan, begitu selesai makan, kita katakanlah makan air, minum air putih, hilang sudah itu semuanya, cuma bekas-bekasnya saja. Inilah kenikmatan yang ada di dunia. Jadi wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kenikmatan yang sementara. Oleh karena itu, ketika kita menyadari akan hidup kita, dulu kita balita, tiba-tiba menjadi kanak-kanak, tiba-tiba menjadi masa remaja, 20 tahun, 40 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Sekarang kita berada di mana di sini? Di antara kita seperti ini, usia yang 70 tahun, ternyata perasaan kita kemarin tuh barusan SMA, sekarang sudah 75. Masa-masa yang indah di antara semua masa-masa tadi, masa-masa yang indah itu kapan? Saat usia 65 tahun atau saat sekarang ini? Masa-masa indah itu saat kapan? Muncul lagunya apa? Ketika masa-masa SMA. Betul ya? Merasakan semuanya. Kenapa masa SMA itu masa-masa yang paling indah? Kenapa? Ketika kita semuanya di SMA gak pernah mikir makan, gak pernah mikir uang, gak pernah mikir baju disetrika atau tidak, gak pernah mikir bensin, gak pernah mikir genteng bocor, betul ya? Betul? Semuanya diserahkan pada siapa? Orang tua. Nah, ketika kita saat sekarang ini mulai mikir anak, mikir putu, mikir genteng bocor, mikir besok makan apa. Ketika kita mikir itulah menjadikan kita semuanya menjadi gak bahagia.
Tetapi urusan masalah bagaimana tentang anak kita diserahkan kepada Allah, bagaimana cucu kita diserahkan kepada Allah, bagaimana rezeki kita diserahkan kepada Allah, kita akan bisa menjadi orang yang bahagia seperti kita masa di SMA. Masih kepingin bahagia seperti masa SMA? Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman saya kok sudah punya ini, saya kok belum? Gak usah repot. Oh, memang jatahnya sendiri-sendiri. Anak-anak SMA itu juga begitu semuanya. Kita semuanya jadi bahagia ya. Kenapa? Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup kita akan ini. Kami punya teman, dia temannya dalam posisi sakit, gitu ya. Begitu sakit, tidak setelah 1 bulan, tidak malah justru tambah sembuh sakitnya, tambah muncul sakit lagi, tambah muncul sakit lagi. Kenapa kira-kira? Sakitnya dirasakan terus, begitu ya. Kalau sakit sebenarnya sakitnya jangan dirasakan, serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sulit, memang sulit. Bagaimana ketika kita semuanya tadi bisa merasakannya? Apabila kita memahami ayat yang pertama tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa kullu nafsin la budda an tadukal maut, bahwa setiap jiwa di antara kita semuanya pasti akan merasakan mati. Oleh karena itu, karena kematian itulah semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Untuk apa? Semuanya dimintai bertanggungjawab. Kenapa ketika kamu semuanya dulu mempunyai anak, kamu pikir sendiri anak kamu, tidak kamu serahkan kepada Allah? Kenapa untuk masalah rezeki kamu pikir sendiri, tidak kamu serahkan kepada Allah? Padahal kita semuanya hafal ayatnya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Itu kan tawakal kita kan begitu. Setelah kita semuanya kerja, hasil atau tidak hasil, semuanya diserahkan kepada Allah. Kita tidak 1 tambah 1 hasilnya mesti 2. 10 tambah 10 hasilnya mesti 20. Karena kita sudah ahli matematika begitu. Padahal kalau semuanya dihasilkan diserahkan kepada Allah, 10 ditambah 10 bisa menjadi 1 juta. Itu kalau diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa begitu? Karena kita meyakini semuanya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan semuanya nanti akan dipenuhi ya, balasan-balasan untuk kita semuanya. Semua amalan yang kita semuanya lakukan ghayra manqusatin yaumal qiyamah, tidak akan dikurangi sedikit pun. Termasuk kita semuanya duduk di sini, nah gitu ya. Ini semuanya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi balasannya sama atau beda di antara kita semua? Tergantung apanya? Nah, ada yang ngantuk, ada yang tidak. Amin ya. Ngantuk dengan yang tidak itu kira-kira pahalanya banyak mana? Banyak mana? Banyak yang ngantuk pahalanya. Jadi setiap pengajian ngantuk, setiap pengajian ngantuk. Amin ya. Pahalanya tambah banyak atau sedikit? Dia dikasih pahala banyak. Kenapa dikasih pahala banyak? Karena dia ngantuk itu masih tetap sabar, semangat untuk datang. Gitu ya. Meskipun ngantuk sama tetap semangat untuk datang, Masya Allah, itu yang luar biasa. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW, seseorang yang diam baca ayat Al-Quran, ketika baca ayat Al-Quran melupakan tatak, sedangkan dia itu terbata-bata dan penuh dengan semangat, tapi tetap masih membaca dan masih kesulitan, pahalanya justru 2. Gitu ya, pahalanya justru 2 dibandingkan dengan yang tadi tidak bermasalah. Maka barang siapa yang Allah muliakan, faman akramahu rabbuhu wa najjahu minan nar wa adkhalahu al-jannah faqad nala ghayatan ayat. Wa mal hayatud dunya illa mudhatan sahilatan fala tartahu biha. Maka barang siapa yang Allah memuliakannya dan menyelamatkannya dari neraka,
maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan itu adalah merupakan puncak kesenangan yang Allah berikan pada kita semuanya. Dan tidaklah bahwa kehidupan dunia hanyalah kenikmatan yang sementara. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, ya, masalah kematian itu disebut dengan beberapa bentuk di sini, ya. Antara lain ada kata-kata al-maut. Al-maut itu artinya berarti apa? Al-maut mati. Mati itu apa? Mati itu berarti ya sudah tidak bisa bergerak lagi. Jadi ya. Al-wafat. Al-wafat itu dari kata-kata wafa yafi, artinya adalah sudah terpenuhi. Orang yang wafat berarti artinya sudah pas jatahnya. 75 tahun, 7 bulan, 5 hari, 7 detik, selesai sudah. Nah, gitu ya, 7 menit, 5 detik, pas selesai detik itu ya sudah selesai. Itu namanya wafat. Ada lagi ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada lagi ar-rujuk. Rujuk itu artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Kematian disebut beberapa terma karena memang fungsi daripada kematian itu begitu. Maka di sini bila menunjukkan kata yang terakhir yaitu ar-rujuk, kematian bisa dipahami sebagai proses perjalanan pulang menuju negeri akhirat, kampung halaman kita yang sebenarnya. Sehingga kita di dunia ini hanyalah mampir. Tapi ada orang yang mampir mobil ini ternyata dia puas-puaskan minumnya, jadi ya, sampai melupakan persiapan dia akan melanjutkan perjalanan kembali. Maka ada seorang ulama yang dia mengatakan bahwa kematian adalah merupakan pindahnya ruh kita dari jasad, bukan berakhirnya kehidupan. Sekali lagi, banyak di antara kita semuanya memberikan penjelasan atau keyakinannya sendiri, mati itu adalah akhir dari kehidupan, bukan. Cuma pindahnya ruh dari jasad, pindahnya lagi kemana? Pindah lagi kemana? Ke alam barzakh. Maka kematian itu adalah perpindahan dari alam dunia yang fana pindah ke alam barzakh. Sehingga maut menjadi pintu gerbang untuk melalui akhirat. Inilah kenyataan bagaimana kita bisa menikmati ketika Allah takdirkan kita seperti cicak. Ketika Allah tertakdirkan kita seperti burung, nah, gitu ya. Tergantung dari kita semuanya mensikapi, karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti para nabi, nah, gitu ya, para rasul, di mana mereka semuanya hidup ada di zaman suatu saat menghadapi Raja Namrud, suatu saat menghadapi Raja Qamah, suatu saat nabinya sendiri yang menjadi raja. Itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setelah kita semuanya menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan kematian dan kehidupan, gitu ya, maka fungsi daripada kita hidup ini untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makna daripada Allah itu menciptakan kematian, gitu ya, itu intinya adalah liyabluwakum, untuk menguji kepada kita semuanya. Ai artinya adalah yahtabirohum ayyukum ahsanu amala. Ketika kita diuji menjadi manusia yang seger, kita manfaatkan untuk apa? Ketika Allah menguji pada kita semuanya menjadi manusia yang ngantuan, sikap kita gimana? Wes ngantuan, isinya tuh ada begitu. Sing seger isinya keliling-keliling kuliner terus, akhirnya masjidnya sepi. Nah, itu artinya apa? Ujian kita.
Ketika Allah memuji kepada kita semuanya menjadi orang kaya, apa sikap kita? Ketika Allah memuji kepada kita semuanya menjadi orang yang miskin, maaf, sikap kita bagaimana? Ketika Allah memuji pada kita semuanya anaknya banyak, sikap kita bagaimana? Maaf, ketika nggak punya anak, sikap kita juga bagaimana? Semuanya adalah ujian. Sikap kita apa? Makanya di sini Allah sampaikan kepada kita semuanya, Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semuanya, Inna Allah azza bani Adam bil maut, wa ja'ala dunya dar hayatin summa dar mautin, wa ja'ala al-akhirah dar jazain summa dar bakamir. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu memastikan kelemahan anak cucu Adam itu adalah mati. Kalau sudah mati itu berakhir segala-galanya, betul ya? Sudah nggak bisa merasakan minum, makan, berjalan nggak bisa sudah. Maka dari itu pesan dari Rasulullah SAW, maka Allah jadikan di dunia ini adalah merupakan bagaimana kita semuanya hidup. Setelah itu nanti pasti akan mati. Sedangkan Allah mendesain akhirat itu adalah merupakan tempat untuk kita semuanya dibalas dan kita akan khalidina fiha. Maka Allah akan menghendaki pada kita semuanya apa yang Allah kehendaki untuk kita, apa ajal kita, dan apa yang senantiasa akan kita lakukan. Para tafsir berikan keterangan yang berbeda-beda di sini untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Intinya adalah liyabluwakum fayandur ayyukum lahu ayyuhan nas atwa wa ila qalbi irdahu asra. Maka di sini disampaikan bahwa tujuan kita hidup sekali lagi Allah memuji kepada kita semuanya. Allah ingin melihat, ya, ingin melihat dikasih kesehatan kira-kira apa yang diucapkan, ketika dikasih sakit apa yang diucapkan. Ketika diuji dengan kondisi uangnya banyak apa yang dilakukan, ketika nggak punya uang apa yang dilakukan. Makanya Allah sampaikan ayyuhan nas atwa. Maka mana di antara kita semuanya manusia yang paling taat dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semuanya orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid ini insya Allah kita jadi orang yang taat. Di rumah insya Allah juga masih taat. Di pabrik insya Allah juga masih taat. Di pasar juga masih taat. Dimanapun insya Allah masih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya umur panjang yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita sebagai dari anak-anak yang soleh dan soleh. Berikan kepada kita semuanya sehat jasmani, sehat rohani kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.